Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita bisa berkumpul di dalam pertemuan yang kita selenggarakan dengan dadakan ini. Dan sudah ada belasan orang yang hadir. Dan kita dalam kesempatan yang berbahagia ini akan membicarakan masalah postingan Profesor Izan Pautano yang mengabarkan bahwa UIN Raden Intan Lampung tercatat sebagai terbaik ketiga yang diselenggarakan oleh satu lembaga penelitian terhadap perguruan tinggi agama. Informasi tentang ini ternyata sangat sedikit sekali, sehingga kita merasa perlu menghadirkan Profesor Izan Pautano untuk menyampaikan informasi-informasi awal terkait berita tersebut. Dan seandainya nanti kita memiliki prospek yang lebih baik lagi, maka tentu saja kita akan mengejar berita ini lebih dalam dan meminta kepada Izan Pautano bisa memberikan informasi-informasi yang lebih banyak lagi. Dan dalam kesempatan ini sudah hadir Bapak Sobir Taib. Beliau nanti juga akan ikut ambil bagian dalam pembicaraan ini di samping narasumber utama kita, yaitu Bapak Profesor Izan Pautano. Marilah kita ikuti pembicaraan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, yang pertama akhinal kiram, Profesor Doktor Haji Izan Pautano MA. Ini guru besar kita, bapak kita, guru kita, sahabat kita, kawan kita, adik kita, yang sudah melanglang buana sampai pada puncak karir menjadi guru besar pada UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan menjadi kebanggaan kita bersama. Kenapa? Karena adinda kita Profesor Izan Pautano ini adalah alumnus dari YIN Raden, menjadi kebanggaan masyarakat Lampung, menjadi kebanggaan Kementerian Agama, bahwa kita sekarang pada informasi, saya juga belum dapat berita, nanti bagaimana berita dari Profesor Izan tentang peringkat ketiga UIN se-Indonesia. Nah, saya tidak tahu satu itu dipegang oleh Ciputat, apa Kalijaga, apa Sunan Gunung Jati. Kita tidak tahu, tapi nanti mungkin Profesor Izan akan menyampaikan informasi tentang peringkat Universitas Islam Negeri ini, bahwa kita mendapatkan peringkat ketiga. Ini ya kita berbangga dan mengucap syukur alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan. Amin. Kemudian kesempatan untuk bisa bermuajahah bersama sesama alumni IAIN Raden Intan Lampung. Yang kedua, salawat dan salam
atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kitab suci Al-Quran sebagai sumber kebenaran dan keselamatan bagi kita semua. Pak Fahrudin, kembali ke tadi tema yang disebut oleh Kak Fahrudin bahwa UIN Raden Intan Lampung itu berada pada peringkat ketiga terbaik di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri se-Indonesia. Jadi kalau peringkat dunia, UIN Raden Intan Lampung itu di peringkat 4.688 dunia. Untuk Indonesia itu di peringkat 60 seluruh perguruan tinggi. Jadi peringkat Indonesia untuk seluruh perguruan tinggi itu peringkat ke-60. Jadi yang pertama, kedua, dan seterusnya itu adalah UI, kemudian ITB, Universitas Gadjah Mada, dan seterusnya, dan UIN Raden Intan Lampung itu pada peringkat 60. Ini sangat menggembirakan, dan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam se-Indonesia berada pada peringkat ketiga di bawah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bahkan yang lebih menarik dalam 2 tahun terakhir ini, UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada peringkat pertama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada peringkat kedua, dan peringkat ketiga UIN Raden Intan Lampung, kemudian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta peringkat keempat, jadi di bawah UIN Raden Intan Lampung. Kemudian IAIN Kendari, IAIN Tulung Agung, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Maulana Malik Ibrahim, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, kemudian pada peringkat berikutnya UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Tentu, tapi ini versi Webometric. Webometric itu adalah lembaga penelitian yang berasal dari luar negeri yang memiliki keabsahan yang muktabar. Jadi mereka memiliki metodologi penilaian terhadap perguruan tinggi yang diakui oleh dunia. Jadi bukan pesanan-pesanan seperti pilkada itu enggak. Jadi ada juga penelitian pilkada, itu kan pesanan yang paling kenceng ketawanya Bang Subir, karena Bang Subir udah masuk partai politik. Gitu. Nah, kalau ini sangat luar biasa, dan alhamdulillah UIN Raden Intan Lampung pada peringkat ketiga. Nah, saya sebagai orang di luar UIN Raden Intan Lampung sudah mengucapkan selamat kepada rektor, kepada Profesor Mukri, dan Profesor Mukri beberapa kali memberikan informasi secara pribadi kepada saya tentang perkembangan UIN Raden Intan Lampung semasa beliau menjadi rektor periode pertama, periode kedua, dan sekarang diperpanjang lagi. Begini. Kemudian daripada itu, tentang perpanjangan, saya ada baiknya untuk menyampaikan juga di lingkungan. Jadi ada perubahan dari IAIN menjadi UIN itu memang ada tantangan sendiri bagi IAIN. Kenapa? Karena satu, kalau dia menjadi UIN berarti ada fakultas-fakultas umum di situ. Saya ambil contoh waktu saya aktif menjadi pengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya juga membidani untuk menyusun kurikulum studi agama Islam di Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi saya salah satu penyusun kurikulum agama Islam di fakultas-fakultas umum, khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian Fakultas Kedokteran, kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian di fakultas-fakultas Psikologi dan lain sebagainya. Jadi memang ada tantangan tersendiri di Fakultas Fisip, utamanya waktu itu saya jadi dosen di Fakultas Fisip di Ilmu Politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi
tantangannya memang tersendiri ketika dia berubah menjadi UIN. Tantangan apa itu? Yang saya rasakan adalah tantangan pemahaman keagamaan. Jadi kecenderungan orang-orang umum memahami agama Islam itu sangat tekstualis. Jadi memang mereka melihat sesuatu itu pada teks-teks Al-Quran dan hadis. Tetapi kemudian implementasinya sangat tekstualis. Yang ini memang mengapa umpamanya yang menjadi teroris dalam tanda petik ya, yang suka ngebom di sana, ngebom di sini itu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu tidak ada yang dari fakultas agama itu. Jadi kebetulan mahasiswa saya di Saintek itu memang orangnya cerdas, itu juga yang ngebom di daerah Ciputat pada waktu itu. Nah, jadi Bang Subir ya memang pemahaman agama yang tekstual ini dalam versi Bang Subir itu yang suka menyampaikan ke saya itu cara berpikir teologi Khawarij gitu. Jadi kalau tidak begini kafir, tidak begini ya tidak muslim, tidak begini ya musyrik. Jadi lebih pada metode berpikir yang kaku, tekstual dan kurang mempertimbangkan kontekstual ayat tersebut. Jadi tidak melihat asbabun nuzulnya seperti apa, kemudian kondisi pada waktu itu seperti apa. Jadi mereka memiliki kelemahan seperti itu, sehingga yang saya amati sepanjang saya menjadi dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kebetulan yang masuk di berita mahasiswa UIN Jakarta yang terlibat bom itu tidak ada dari orang-orang yang jurusan agama. Pada umumnya itu orang-orang yang aktif di di jurusan umum, tetapi tentu bukan karena mereka jurusan umum juga, tetapi karena salah satu faktornya adalah karena masing-masing mereka itu punya tutor-tutor, punya kelompok-kelompok diskusi yang memang dididik untuk hal-hal yang demikian.